Halo, apa kabar? Coba bayangin deh, gimana kalau punggung Anda itu ternyata sebuah peta? Bukan peta biasa, tapi peta yang bisa nunjukin kondisi kesehatan seluruh organ tubuh Anda. Nah, ini dia nih konsep di balik totok punggung, sebuah terapi tradisional yang bakal kita bedah bareng-bareng hari ini. Jadi, pertanyaannya, beneran nggak sih? Apa iya kunci dari berbagai keluhan kesehatan, mulai dari yang enteng sampai yang kronis, itu sebenarnya tersembunyi di punggung kita? Ini pertanyaan besar yang bakal kita coba cari tahu jawabannya. Oke, ini dia intinya. Lihat deh diagram ini. Ini nunjukin gimana setiap titik di sepanjang tulang belakang kita itu dianggap nyambung langsung ke organ-organ vital. Sebut aja paru-paru, jantung, ginjal, semuanya ada alamatnya di punggung. Jadi filosofinya gini, kalau ada sumbatan atau masalah di satu titik di punggung, organ yang terhubung sama titik itu juga bakal ikutan keganggu. Nah, sebaliknya, kalau kita stimulasi titik yang tepat, kita bisa bantu organ itu buat berfungsi lebih baik lagi. Sebelum kita lanjut lebih dalam, ada yang penting banget nih yang harus kita semua ingat ya. Pembahasan kita kali ini tujuannya murni buat informasi, buat nambah wawasan soal konsep terapi tradisional. Ini sama sekali bukan saran medis loh. Kalau ada masalah kesehatan, wajib hukumnya buat konsultasi ke dokter atau tenaga medis profesional, oke? Oke, kita mulai dari yang paling dekat sama kita semua ya, yaitu keluhan-keluhan sehari-hari. Gimana sih cara totok punggung ini katanya bisa jadi solusi buat masalah umum kayak batuk atau demam? Nah, yang menarik nih, ternyata untuk masalah yang kelihatannya beda kayak batuk, pilek, sampai demam, titik terapinya itu ada di area yang sama, tepatnya di punggung bagian atas, di antara tulang belikat. Kenapa? Ya karena menurut peta ini, area itu nyambungnya langsung ke paru-paru. Logikanya simpel aja sih, dengan melancarkan sirkulasi di area ini, diharapkan fungsi sistem pernapasan kita bisa jadi lebih baik. Terus gimana kalau buat masalah pencernaan, misalnya diare? Nah, terapinya geser lagi nih. Fokusnya pindah ke punggung bagian tengah dan bawah, pas di area yang katanya terhubung sama lambung dan usus. Ini nunjukin kalau pemetaannya itu ada polanya, ada sistemnya gitu. Oke, dari yang ringan-ringan, sekarang kita coba bahas yang levelnya sedikit lebih serius nih, yaitu kondisi kronis yang mungkin dialami seseorang bertahun-tahun lamanya. Kita ambil contoh asam urat deh. Menurut konsep ini, terapinya itu nggak cuma fokus di sendi yang lagi sakit. Justru, target utamanya itu adalah akar masalahnya, yaitu area ginjal di punggung bawah. Kenapa? Soalnya, dalam konsep ini, fungsi ginjal yang sehat itu penting banget buat ngebuang kelebihan asam urat dari tubuh. Jadi tujuannya itu benerin akarnya, bukan cuma ngilangin gejalanya doang. Nah, buat kondisi yang lebih rumit lagi, kayak autoimun, pendekatannya juga beda, jadi lebih menyeluruh. Terapinya nggak cuma targeting satu titik, tapi beberapa area sekaligus, mulai dari area paru-paru, jantung, limpa, sampai ke sistem pencernaan. Artinya, tujuannya itu untuk menyeimbangkan lagi semua sistem di tubuh kita yang saling berhubungan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling bikin penasaran, yaitu klaim-klaimnya untuk kasus darurat. Tentu kita akan bahas ini dengan hati-hati dan tetap netral ya. Dan sekali lagi ya, ini penting banget buat diingat. Apa yang kita lihat, ini adalah klaim dari materi sumber untuk situasi darurat. Ini sama sekali bukan pengganti tindakan medis. Kalau ada situasi darurat beneran, prioritas nomor 1 tanpa tapi adalah langsung hubungi bantuan medis profesional. Jangan ditunda-tunda. Misalnya nih, untuk kasus darurat kayak asma akut, sumber ini nunjukin 2 titik utama. Pertama, area tengkuk yang tujuannya buat bantu suplai oksigen ke kepala. Dan yang kedua, tentu saja, area paru-paru di punggung atas buat bantu melegakan pernapasan. Mirip-mirip juga nih untuk kasus angin duduk atau nyeri dada yang hebat. Protokol darurat yang diklaim itu melibatkan beberapa titik vital secara berurutan, dimulai dari leher, lanjut ke area jantung, sampai ke area lambung. Ini nunjukin gimana ada semacam protokol bertahap gitu untuk situasi yang dianggap kritis. Nah, setelah kita lihat berbagai contoh tadi, dari yang ringan sampai yang katanya darurat, yuk kita coba tarik benang merahnya. Apa sih sebetulnya intisari dari sistem terapi tradisional ini? Wow, ternyata cakupan yang diklaim itu luas banget loh. Dari materi sumbernya, disebutkan kalau totok punggung ini bisa diterapkan buat bantu berbagai kondisi. Mulai dari gangguan saraf kayak stroke, masalah organ dalam kayak gagal ginjal, sampai kondisi sistemik seperti kolesterol tinggi, bahkan ada klaim untuk penanganan kanker. Ini benar-benar nunjukin ya gimana punggung itu dianggap sebagai pusat dari segalanya dalam filosofi pengobatan ini. Dan ada satu kutipan yang menurut saya pas banget buat merangkum semua ini. Punggung bukan hanya sebuah struktur, ia adalah peta diagnostik dan jalur menuju kesehatan seluruh tubuh. Jadi punggung itu nggak cuma dilihat sebagai ya tulang dan otot aja, tapi lebih kayak sebuah antarmuka, semacam panel kontrol untuk mengakses dan mempengaruhi kesehatan seluruh organ tubuh kita.
Nah, ini semua pastinya ninggalin satu pertanyaan besar ya buat kita. Terlepas dari validasi medisnya, konsep ini ngajak kita untuk melihat tubuh kita dari sudut pandang yang beda. Gimana kalau ternyata peta menuju sehat dan bugar itu emang dari dulu udah ada di punggung kita? Cuma kita aja yang mungkin belum tahu cara bacanya. Sebuah pemikiran yang menarik kan?